Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to TBREX dengan saya, dengan Ocha. Nah, bersama ini saya akan menjelaskan program pengungkapan sukarela yang lagi booming loh. Apa sih itu program pengungkapan sukarela atau yang kita singkat dengan PPPS? Nah, yang pasti PPS ini memiliki atau sesuai dengan implementasi kebijakan yaitu PMK 196 tahun 2021. Apa sih isinya? Yuk kita lihat yuk. Kita simak. Nah, untuk kebijakan 1 dan kebijakan kedua ya. Kalau untuk kebijakan 1 itu ada di pasal 2 dan kebijakan kedua itu ada di pasal 5. Nah, di dalam kebijakan 1 dan kebijakan kedua memiliki perbedaan. Perbedaannya apa saja sih? Yang pertama, dari si subjeknya, dari basis aset, dari fasilitas. Nah, yuk. Untuk si subjeknya, kalau untuk kebijakan pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Sedangkan kebijakan yang kedua yaitu hanya orang pribadi saja. Nah, itulah dari si subjek. Lanjut lagi dengan si basis aset. Nah, untuk si basis asetnya, untuk si kebijakan pertama, harta yang diperoleh dari tahun 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, itulah harta yang diperoleh. Yang belum atau kurang diungkap saat mengikuti tax amnesty ya. Nah, sedangkan untuk kebijakan yang kedua perbedaannya yaitu harta yang diperoleh dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, harta perolehan tersebut yang kita miliki atau yang kita dapat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum atau kurang diungkap pada saat SPT tahunan tahun 2020. Nah, lanjut lagi adalah tidak diterbitkan dalam ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan selama tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, itulah kebijakan pertama dan kebijakan kedua ya. Untuk perbedaannya di pasal 2 dan di pasal 5. Lanjut lagi. Nah, dari adanya subjek, adanya basis aset, dan adanya fasilitas, kita ada namanya tarif. Nah, di dalam tarif ini kebijakan pertama dan kebijakan kedua juga memiliki perbedaan. Ya, kalau untuk kebijakan pertama ada di pasal 3 dan kebijakan kedua ada di pasal 6. Perbedaannya apa aja sih tarifnya? Nah, kalau untuk deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi harta luar negeri diinvestasikan dalam bentuk SBN, dalam bentuk hilirisasi atau renewable energy. Nah, kalau untuk kebijakan yang pertama tarifnya 6%, sedangkan untuk kebijakan kedua 12%. Itulah yang untuk deklarasi harta dan repatriasi luar negeri. Sedangkan yang kedua adalah deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi harta luar negeri. Ini yang tidak diinvestasikan. Jika tidak diinvestasikan, nah maka untuk kebijakan yang pertama tarifnya adalah 8%. Sedangkan kebijakan kedua adalah 14%. Nah, deklarasi harta luar negeri untuk kebijakan pertama tarifnya 11% dan kebijakan kedua adalah 18%. Itulah 3 tarif ya yang perbedaan antara kebijakan 1 dengan kebijakan kedua. Adanya tarif, kita udah mengetahui subjek, basis aset, dan fasilitasnya, maka kita harus menentukan dasar pengenaan pajak. Kalau kita singkat yaitu DPP. Nah, di dalam DPP-nya ini untuk kas dan setara kas ya. Untuk kebijakan pertama yaitu dari nilai nominal. Kebijakan kedua ternyata sama dari nilai nominalnya. Nah, terus apalagi sih dasar pengenaan pajaknya? Yaitu adanya tanah dan bangunan atau kendaraan bermotor. Untuk kebijakan pertama dari nilai NJOP atau NJKB-nya, sedangkan kebijakan kedua yaitu dari harga perolehan. Nah, ada emas dan perak itu dari nilai yang dipublikasikan oleh si Antam. Untuk saham, nilai yang dipublikasikan oleh BI.
Dan untuk si SPN, nilai yang dipublikasikan oleh PHEI. Itulah untuk yang kebijakan pertama. Tapi kalau kebijakan kedua, yaitu dari harga perolehan. Dan bagaimana sih cara menghitung si harta bersih? Nah, harta bersih itu didapat dari nilai harta dikurang nilai utang. Dan harus ingat yang pastinya nilai utang tidak boleh melebihi dari nilai harta. Itulah untuk melakukan penghitungan DPP. Lanjut, di dalam pasal 4 ya, untuk kebijakan pertama nih. Nah, pasal 4 ini berbunyi wajib pajak yang mengikuti kebijakan pertama tidak dikenakan sanksi 200% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan pasal 18 ayat 3. Itulah untuk kebijakan yang pertama di pasal 4. Lanjut lagi, kita lihat pasal 5 nih. Yang pasti ketika wajib pajak ingin mengikuti program PPS memiliki persyaratan. Nah, di pasal 5 ini nih ada persyaratan untuk si wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS. Apa saja sih persyaratannya itu? Yang pertama, si wajib pajak ya tidak sedang dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan dari tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Itu yang pasti. Nah, ini juga lagi tidak dilakukan penyidikan atau dalam proses peradilan ya atas tindak pidana di bidang perpajakan sama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang terakhir, tidak dalam menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Itulah persyaratan yang harus dipenuhi oleh si wajib pajak untuk mengikuti program PPS. Nah, tadi di pasal 5 sudah kita sebutkan persyaratannya apa saja. Ternyata di pasal 7 juga memiliki persyaratan. Nah, di sini yang pertama, si wajib pajak harus memiliki NPWP. Itu sudah pasti karena NPWP adalah sarana administrasi perpajakan. Memiliki NPWP, membayar PPh final dulu ya, terus menyampaikan SPT 2020. Harus disampaikan SPT 2020 dan mencabut permohonan. Permohonan apa sih yang harus dicabut? Nah, di sini kita lihat permohonan yang harus dicabut pada pasal 7 PMK 196 tahun 2021 yaitu jika wajib pajak melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Yang kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan, pengurangan atau pembatalan SKP dan atau STP yang tidak benar, adanya keberatan, adanya pembetulan, adanya banding, adanya gugatan, serta peninjauan kembali. Nah, itulah persyaratan yang harus dipenuhi oleh si wajib pajak, harus mencabut ya. Nah, setelah pasal 7 ini kita bunyi pasal apa lagi sih? Nah, di sini kita lihat adalah pasal 9. Nah, bagaimana nih jika wajib pajak kurang mengungkapkan ya pada SPPH-nya? Bagaimana nih caranya? Dan lalu ada nggak sih sanksinya? Nah, di sini jika nilai harta bersih tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final dan masuk pada SPT tahun 2022. Lalu di sini adanya tarifnya dikenakan PPh final sebesar 30% ya. Dan dikenakan sanksi bunga per bulan sesuai dengan Undang-Undang KUP. Jadi di sini jika wajib pajak kurang mengungkapkan dalam SPPH-nya, maka dikenakan tarifnya sebesar 30%. Itulah yang berbunyi di pasal 9. Setelah pasal 9, kita lihat lagi pasal berapa ya? Oh, pasal 10 yang pastinya. Nah, di dalam pasal 10 ini kita menyampaikan SPPH harus melampirkan. Kepo dong, lampirannya apa saja sih? Nah, kita kepo yuk. Nah, di sini kebijakan pertama dan kebijakan kedua memiliki lampiran yang sama, yaitu
bukti pembayaran PPh final, iya dong. Bukti pembayaran final yang sudah dibayarkan kita harus melampirkan. Lalu adanya daftar rincian harta, ada namanya daftar rincian hutang. Lalu apa lagi ya? Nah, adanya pernyataan mengalihkan harta. Di sini ketika kalian mengajukan SPPH, lampirannya membuat pernyataan pengalihan harta bersih ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah lampiran pada kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Nextnya, apalagi ya? Nah, satu lagi adalah pernyataan dalam menginvestasikan harta bersih pada bentuk SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Itu untuk kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Di sini ada beda loh. Kalau untuk kebijakan pertama, pernyataan mencabut permohonan itu dalam WP yang sedang mengajukan permohonan atau belum diterbitkan SKP, itu di kebijakan pertama tidak ada. Tapi kebijakan kedua harus melampirkan pernyataan tersebut. Itulah lampiran-lampiran yang harus disubmit saat mengajukan SPPH. Lanjut lagi yuk, apalagi nih? Nah, kita sudah mengajukan PPS, lalu sudah menyampaikan PPS-nya tersebut dalam bentuk SPPH. Nah, boleh nggak sih kita melakukan pembetulan? Boleh. Nah, di sini pemerintah baik banget ya. Jadi SPPH ini sama halnya seperti dengan SPT, tapi SPT dengan SPPH jangka waktunya sangat berbeda. Nah, kalau SPPH ini dapat dilakukan pembetulan. Nah, kenapa sih dilakukan pembetulan? Ada apa? Something gitu. Ada apa gitu kan? Nah, pembetulan itu dilakukan yang dikarenakan pertama kesalahan dalam penulisan, ya, human error lah ya. Nah, di sini maksudnya salah tanggal, salah angka, salah tarikh. Nah, itu bisa. Yang kedua ada penambahan harta, yang ketiga ada pengurangan harta, dan yang terakhir keadaan tertentu atau keadaan lainnya. Nah, dari perubahan data tersebut ya, kalau misalkan penambahan harta menjadi kurang bayar, tapi kalau misalkan pengurangan harta menjadi lebih bayar. Nah, itulah dampak efeknya jika melakukan pembetulan. Ya, ada terjadi kurang bayar dan terjadi lebih bayar. Nah, sampai kapan sih batas waktunya si SPPH ini? Nah, di sini baik banget ya, pemerintah memberikan batas waktunya untuk penyampaian normal ataupun pembetulan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Batas waktunya yaitu dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Dan ini non-stop 24 jam ya. Pihak Fiskus ya, pihak KPP itu non-stop standby 1 kali 24 jam selama 7 hari. Tuh, gacor. Nah, di sini setelah wajib pajak sudah menyampaikan SPPH, maka kewajiban si pihak KPP harus mengeluarkan SK, surat keterangan setelah 1 hari kerja ya. Itulah proses dari penyampaian SPPH normal ataupun pembetulan ya. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, di sini wajib pajak dapat menggunakan membuka layanan DJP online ya. Buka e-formnya, disampaikan secara elektronik melalui laman DJP online. Itu selama 24 jam ya, selama 7 hari. Nah, lalu bagaimana nih misalkan laman DJP online-nya sedang bermasalah atau sedang dalam keadaan kahar yang seperti dalam pasal 27 PMK 196 tahun 2021. Nah, SPPH tersebut dapat disampaikan secara manual. Nah, ketika sudah menyampaikan, maka pihak Fiskus atau pihak KPP menyampaikan surat keterangan. Nah, di dalam surat keterangan itu peserta PPS, seperti tadi saya sudah bilang, bisa menyampaikan SPPH pertama, pembetulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kedua, si wajib pajak ini dapat mencabut SPPH-nya. Nah, ini adalah
haknya si wajib pajak dapat mencabut si SPPH-nya. Ketiga, peserta PPS mencabut tidak dapat lagi menyampaikan SPPH selanjutnya. Itulah program pengungkapan sukarela. Lalu mekanismenya bagaimana sih dalam pengungkapan harta pembetulan itu? Nah, di sini adalah haknya si DJP ya. Nah, jadi setiap DJP ataupun ya pihak wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban. Di dalam pasal 13 sendiri, yaitu ketika wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, nah di dalam sana ada surat keterangan, dilakukan penelitian oleh pihak KPP. Nah, di sini DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan tersebut. Ya, DJP bisa memberikan surat keterangan klarifikasi juga. Maksud dalam arti jika sudah dilakukan penelitian oleh pihak KPP, maka tidak ada yang sesuai atau dalam pengungkapan harta si wajib pajak orang pribadi tersebut tidak sesuai pada saat dilakukan penelitian, maka pihak KPP atau DJP tersebut dapat membuat SK klarifikasi antara wajib pajak dengan pihak KPP. Lanjut lagi, bagaimana cara pengungkapan pencabutan si SPPH. Nah, jika wajib pajak ini diberikan suatu hak oleh negara, yaitu melakukan pencabutan. Misalkan orang pribadi tersebut sudah mendaftarkan SPPH-nya, ternyata berubah berpikir ya untuk mencabut si SPPH tersebut. Nah, dengan cara SPPH tersebut dengan nilai 0 yang tadinya atau sebelumnya harta bersih kalian ada nilainya maka menjadi 0 sehingga SK-nya tersebut menjadi 0 juga. Nah, akibat pencabutan si SPPH maka PPH final lebih bayar, PP dapat meminta pengembaliannya nih. Nah, lalu apalagi sih konsekuensinya atas pencabutan tersebut? Ya worth it lah, pasti ada konsekuensinya ya. Udah daftar lalu dicabut, maka SK sebelumnya pencabutan SPPH batal secara hukum. Kedua, SK ya pada saat pencabutan merupakan bukti pencabutan. Yang ketiga, WP dianggap tidak ikut PPS. Ya iyalah ya, secara gitu udah dicabut jadi nggak perlu lagi dong ikut PPS dan tidak perlu lagi melakukan atau melaporkan SPPH-nya. Nah, itulah program pengungkapan sukarela proses pencabutan. Jadi WP tidak dapat menyampaikan kembali SPPH-nya. Nah, lanjut lagi. Setelah kita sudah tahu subjeknya, basis aset, DPP, tarifnya, lalu gimana nih cara pembayarannya? Nah, cara pembayarannya gampang. Di sini wajib pajak sangat diberikan kemudahan oleh pihak KPP, ya pihak DJP, yaitu dengan kode akun pajaknya. Ya kalau PPH final tidak jauh dari 41128. Ingat satunya 3 kali, 41128 ya. Itu kode akun pajaknya. Lalu bagaimana jenis setorannya? Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama dengan cara SPPH. Kalau untuk kebijakan pertama kodenya 427. Kebijakan kedua 428. Lalu ada lagi dengan secara diterbitkan SKP. Nah, diterbitkan SKP KB kalau untuk kebijakan pertama tidak ada, sedangkan kebijakan kedua dengan kodenya 319. Setelah kita udah investasi ternyata gagal nih. Nah, itu ada SPT gagal repatriasi. Kalau untuk kebijakan pertama 107, sedangkan untuk kebijakan kedua 108. Nah, di sini pemerintah sudah memberikan perbedaan ya. Lalu yang terakhir SKP KB gagal. Jadi sebelumnya ada SKP, nah ini ada lagi SKP KB gagal. Nah, di dalam SKP gagal ini dalam repatriasi dan hiliasi untuk kebijakan pertama dengan kodenya 317 dan kebijakan kedua adalah 318. Nah,
Pembayarannya di mana sih? Nah, pembayarannya melalui bank persepsi atau yang sudah divalidasi oleh negara ya. Pembayarannya ke negara bukan ke saya. Nah, lanjut lagi, pembayaran tidak dapat dilakukan pemindah bukuan atau yang sering kita sebut adalah PBK. Itulah cara-cara atau mekanisme pembayaran. Nah, setelah dilakukan pembayaran, lalu apalagi sih yang harus kita ketahui nih sebagai wajib pajak? Nah, yang harus kalian ketahui yaitu bentuk investasi. Bentuk investasinya apa aja? Nah, yang pertama adalah bentuk dalam sumber daya alam atau kita sebut adalah SDA atau renewable energy. Nah, di dalam dua konsep tersebut ya, investasi tersebut pendirian usaha baru atau pernyataan modal ya. Sedangkan yang kedua adalah SBN, surat berharga negara. Ada nggak sih batas waktunya? Nah, ada batas waktunya paling lambat 30 September 2023. Berapa lama? 5 tahun. Di sini lalu bisa nggak sih kita perpindahan investasi? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Nih, di sini tuh pemerintah baik banget loh. Ketika kalian nih, misalkan wajib pajak orang pribadi sudah menaruh investasinya pada tanggal 1 Januari 2022 dalam bentuk SBN, lalu mau pindah nih ke SDA, itu bisa diberikan kesempatan, hanya saja ada jangka waktu. Nah, jangka waktunya yaitu 2 tahun. Jadi 1 Januari 2022, nah sampai dengan 1 Januari 2024. Nah, 1 Februarinya bisa dipindahkan dalam bentuk SDA yang sebelumnya ke SBN, maka jangka waktunya 2 tahun lalu dapat dipindahkan menjadi SDA. Baik banget kan ya pemerintah ya. Itulah pengalihan harta dalam bentuk investasi. Lanjut lagi, nextnya apa sih nih? Makin kepo dan makin penasaran. Oke. Investasinya itu harta bersih, hilirisasi SDA, dan renewable energy. Lalu kalau misalkan energi itu apa sih? Nah, energi yang terbarukan ya, pengusahaan sektor energi yang dihasilkan dan bahan yang dapat terus diperbarui. Sedangkan hilirisasi dalam SDA yaitu pengolahan bahan baku, sumber daya alam nih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, jadi menjadi setengah jadi dan menjadi barang jadi yang menambah nilai bahan baku sumber daya alam. Lalu melalui sektornya dari mana nih? Nah, sesuai dengan penentuan sektornya nanti kita akan bisa lihat di peraturan KMK yang akan diterbitkan ya, apa saja sektor-sektor yang dapat kita masuki. Nah, yang pastinya melalui pendirian usaha baru atau pernyataan modal dalam bentuk IPO atau right issue. Nah, itulah investasi harta bersih. Lanjut lagi. Terus bagaimana nih bunyinya di pasal 17 ya? Pasal 17 itu bunyinya apa sih? Nah, pasal 17 itu adalah ketentuan pembelian SBN. Jadi, di dalam PMK 196 ini memiliki ketentuan dalam pembelian SBN. Jadi, kalau misalkan pengungkapan hartanya dalam deklarasi dalam negeri, misalkan mata uangnya dalam bentuk IDR, maka SBN-nya harus dengan bentuk IDR, tidak boleh dalam bentuk USD. Nah, kalau misalkan deklarasi dalam harganya nilai hartanya mata uangnya dengan falas, maka SBN-nya boleh dalam bentuk IDR ataupun dengan USD. Nah, itu ada deklarasi dalam negeri. Sedangkan repatriasi, misalkan mata uangnya dengan IDR, maka ketika mau jadi SBN dalam bentuk USD tidak boleh. Nah, kalau misalkan mata uangnya dengan falas ya, misalkan dalam bentuk ke IDR-nya itu diperbolehkan. Nah, itulah ketentuan dalam pembelian SBN ya. Yang pasti dilakukan di mana? Di pasar perdana ya. Dengan mekanisme private placement melalui dealer utama.
Dan jangan lupa tunjukkan SK-nya. Itulah untuk ketentuan pembelian SBN. Lalu setelah itu di pasal 18 nih ya, repatriasi dan investasi. Kapan sih masa pengungkapan hartanya? Nah, masa pengungkapan hartanya nih jangan lupa nih untuk wajib pajak. Dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Kapan batas akhir repatriasinya? Nah, batas akhir repatriasi harta luar negeri yaitu sampai 30 September 2022. Dan batas akhirnya investasi kapan sih? Nah, batas akhir investasi sektor tertentu ya itu paling akhir 30 September 2023. Dan selalu ingat, investasi wajib dilakukan minimal 5 tahun. Kita sudah mengetahui tadi tarif-tarifnya. Nah, di sini untuk kebijakan pertama juga memiliki tarif dalam arti tarif PPh finalnya pada deklarasi aset luar negeri ya dalam bentuk SPPH asetnya itu tarifnya 11%. Nah, sedangkan repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri, kalau tarif PPh finalnya ya dalam bentuk SPPH tarifnya itu 8% maupun luar negeri ataupun dalam negeri. Tapi kalau misalkan gagal repatriasi hanya deklarasi dalam negeri, kalau misalkan dalam bentuk sukarela tarifnya 4,5%. Tapi untuk SKPKB tarifnya adalah 5,5%. Udah ada deklarasi, ada repatriasi. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Kalau misalkan dalam bentuk si SPPH-nya tarifnya 6%. Kalau untuk sukarela tarifnya 3%. Tapi kalau untuk SKPKB 4,5%. 3% dan 4,5% ini dalam artinya jika gagal investasi hanya deklarasi dalam negeri. Terus gagal investasi dan gagal repatriasi nih, sukarelanya 6% dan diterbitkan SKPKB yaitu 7,5%. Itulah untuk kebijakan pertama ya. Lalu kebijakan pertama dengan kebijakan kedua beda nggak sih? Nah, kalau untuk kebijakan yang kedua itu berbeda. Nah, kalau untuk kebijakan yang kedua, deklarasi luar negeri ya untuk si SPPH-nya tarifnya 18%. Beda nih dengan kebijakan yang pertama. Terus repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri dalam bentuk SPPH tarifnya 14%. Sedangkan gagal repatriasi hanya deklarasi luar negeri jika dalam sukarela tarifnya 5%, jika dengan SKPKB tarifnya 6,5%. Dan yang terakhir, repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk SBN, dalam bentuk hilirisasi SDA, dan renewable energy ya. Untuk si SPPH-nya asetnya adalah 12%. Lalu gagal investasi, ini kan ada gagalnya nih. Nah, kalau dalam gagal investasinya jika dalam bentuk sukarela itu 3%, jika dalam SKPKB tarifnya 4,5% ya. Kalau untuk gagal investasi dan gagal repatriasi hanya deklarasi luar negeri, sukarelanya 7% dan SKPKB-nya 8,5%. Itulah tarif kebijakan kedua. Setelah tarif dalam gagal, dalam investasi, di sini juga ada hak dan kewajiban setelah pengungkapan harta. Apa aja sih haknya itu? Nah, di dalam haknya ini si wajib pajak itu harus melaporkan ya apa saja laporannya, yaitu harta bersih menjadi tambahan saldo laba ditahan, jadi masuk ke dalam saldo laba ditahan. Yang kedua adalah harta atau utang ya dalam SPPH-nya sebagai harta utang
baru ya masuk ke dalam SPT tahun 2022. Nah, kalau misalkan kalian memiliki aset yang tidak berwujud ya, kalau misalkan aset yang tidak berwujud tidak dapat disusutkan ya. Nah, di sini ada aset yang tidak berwujud dan berwujud, tidak dapat disusutkan dan tidak dapat diamortisasi ya untuk kepentingan perpajakan. Itulah laporan SPT pasca PPPS. Oke guys, ini adalah pasal yang terakhir. Pasal 28 pada PMK 196 tahun 2021. Bunyinya apa sih? Yuk, bunyinya adalah mengenai sengketa. Sengketa yang terkait PPS diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak. Bagaimana mengenai upaya hukumnya? Nah, upaya hukum terhadap sengketa tersebut ada dua. Yang pertama, SKPKB kurang ungkap pada kebijakan kedua, dan SKPKB gagal repatriasi atau investasi. Nah, upaya hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP. Oke, itulah pengungkapan program sukarela ya, atau implementasinya PMK 196 tahun 2021. Nah, cukup sampai di sini dari TBREX. Nah, buat kalian nih guys yang masih bingung, yang masih mau bertanya-tanya apa sih itu PPS, terus bagaimana pelaksanaannya, masih bingung, ingin bertanya-tanya, dapat menghubungi TBREX di kontak bawah ini. Sekian dari TBREX. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.